Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang eksuda tanaman, sudah ada tugasnya juga. Nah, sekarang ini adalah contoh-contoh simplicia dari eksuda tanaman. Ya, yang pertama ada balsam peru, Balsamum peruvianum. Ini kalian sudah pernah ketemu di laboratorium. Nama lain adalah balsam peru. Kemudian tanaman asal Meroxylon pereire, keluarganya Papilionaceae atau Leguminosae. Kemudian isinya ada sinamain, damar, asam benzoat, asam sinamat, vanilin, dan peropinol atau disebutnya dengan nerulidol. Kemudian gunanya ada obat kudis atau skabisida, kemudian bisa digunakan juga untuk obat luka, obat hemoroid atau obat wasiat, dan antitusipa. Nah, bagian yang digunakan eksudat kental yang diperoleh dari batang yang telah dihanguskan dan dilukai. Jadi ada proses pembakaran dan ada proses pelukaan, jadi dipas kulitnya seperti itu. Sediaan yang paling terkenal itu adalah herosin bedak atau bedak herosin. Kemudian cara panen. Ya, ini batangnya pertama dipukul-pukul terlebih dahulu. Batang dipukul-pukul, kemudian nanti akan retak sendiri atau kalau tidak ada retak digoreskan, kemudian baru dibakar, baru nanti akan lepas, atau kalau tidak lepas maka dikelupas sendiri. Nah, seperti yang ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, jadi sama mirip seperti kita menoreh karet, ya, mengambil karet seperti yang di Upin Ipin. Nah, cairan balsam yang keluar pertama itu namanya tagauzonte. Kemudian cairan balsam yang kedua keluar itu adalah balsamode trapo. Jadi 6-10 hari kemudian itu keluar balsamode trapo. Terakhir yang keluar adalah balsamode contrapique. Nah, kemudian ada benzoinum atau kemenyan Sumatera. Benzoe, kemenyan Sumatera atau kemenyan. Tanaman asal Styrax benzoin, Styrax paralleloneurus, keluarganya Styracaceae. Isinya lubanol benzoat, benzoresinol, vanilin, styrol, benzaldehid, benzilsinamat, penil, propilsinamat. Gunanya untuk bahan pengawet, kemudian antitusipa, kemudian tinkturnya digunakan untuk antiseptik atau menghilangkan kuman. Bagian yang digunakan adalah damar balsamik yang diperoleh dengan penorehan batang. Jadi ini sama juga diperoleh dengan jalan menoreh. Kemenyan ini keluar akibat patologis, jadi karena ada kelainan. Sebenarnya di tanaman sendiri tidak ada saluran damar, ya. Jadi karena ada kelainan muncullah si kemenyannya. Cairan yang pertama keluar adalah yang terbersih, menghasilkan kemenyan paling putih dan baunya yang paling enak. Nah, kalau ini bisa diambil selama setiap tahun yang bisa diambil, tapi kalau balsam peru itu menunggu 2 tahun baru bisa diambil lagi. Kemudian ada Chrysarobin, ya, Chrysarobinum. Nama lain Chrysarobin, tanaman asal Angira araroba, keluarganya Papilionaceae atau Leguminosae atau Fabaceae, ya. Isinya Chrysarobin, yaitu reduksi dari asam krisopanat atau metil dioksiantrakinon. Gunanya obat psoriasis atau obat gatal dan obat trikopitosis. Obat trikopitosis ini adalah obat untuk penyakit yang disebabkan oleh jamur trikopiton. Nah, penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur yang hidup di atas kulit atau dermatofit. Umumnya jamurnya ada trikopiton, mycosporum, dan epidermopiton. Nah, tapi kalau ini obat trichomoniasis berarti paling sering adalah disebabkan oleh jamur trikopiton. Bagian yang digunakan zat yang diperoleh dengan penyarian araroba yang terdapat dalam rongga batang. Tepung araroba ini disebut juga tepung goa. Kemudian ada gumi akasia atau gom Arab. Ini yang sering kita temui di lab atau nama lainnya PGA. Gom Arab, akasia, gumi mimosa. Tanaman asal akasia Senegal, jadi keluarganya Papilionaceae. Jadi banyak simplicia getah-getahan, ya, yang keluarganya Papilionaceae. Isi ada arabin, garam, kalium, kalsium, magnesium, dari asam arabinat yang tersusun dari arabinosa, rhamnosa, galaktosa, dan asam aldobionat. Nah,
Kemudian ada tambahan enzim tipe oksidase. Bukan ada tambahan, memang ada di dalamnya ada enzim tipe oksidase. Nah, ini yang kemarin Ibu bilang ada gom Arab yang bebas enzim. Jadi si enzim tipe oksidasenya itu yang dihilangkan. Gom Arab bebas enzim atau gumi arabisi desenzimatum. Dibuat dengan mencampur 1 gom Arab, dicampur dengan 1,5 bagian air, kemudian dipanaskan di atas aliran uap selama 1 jam. Jadi seperti kayak kita memanaskan di atas water bath. Suhunya 107 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, gunanya suspending agent ya. Jadi untuk bahan pensuspensi atau mendispersikan bahan yang tidak larut di dalam air. Kemudian emulgator, mencoba menyatukan antara air dan minyak. Kemudian perekat pada pil, basila, trokisi, dan tablet. Perekat pil, kalau pil tahu kalau basila itu adalah sediaan yang dimasukkan saluran kemih. Jadi kan ada tablet. Kalau supositoria kan dimasukkan untuk melalui rektal. Kemudian ovula itu melalui vaginal. Nah, kalau untuk basila ini dimasukkan ke dalam saluran kemih bagi laki-laki. Kemudian ada trokisi. Nah, trokisi ini adalah tablet hisap ya. Mungkin kita sering dengar dengan salah satu merek, Ibu sebut saja di sini FG Troches ya. Kalau Troches mungkin sudah sering mendengar. Nah, tapi kalau trokisi ini bahasa Indonesianya diindonesiakan saja ya, jadi tablet hisap. Kemudian bagian yang digunakan eksudat gom kering yang diperoleh dari batang dan dahan. Opium. Nama lain opium mentah, candu, Tebecum meconium. Tanaman asal Papaver somniferum, keluarganya Papaveraceae. Isi alkaloida morfin, narkotin, kodein, tebain, papaverin, dan narsein. Jadi ini bisa kita lihat ya, DO kan kita biasanya daftar opium. Isinya di sini beberapa narkotika. Yang paling sering kita dengar mungkin kodein dan morfin ya. Tapi untuk papaverin bukan golongan narkotika ya. Kemudian alkaloida ini terikat pada asam sulfat, asam laktat, dan asam mekonat. Nah, persyaratan kadar morfina tidak kurang dari 10,0%. Berarti dia harus tepat ya. Tidak boleh misalnya kadarnya meskipun 9,999%, maka dia dianggap tetap bermutu rendah. Jadi kadar morfinnya minimal 10,0%. Ya, dihitung sebagai morfin anhidrat. Penggunaan antitusif, obat batuk ya, sudoripika atau diaporetika itu adalah untuk peluru keringat dan narkotikum. Bagian yang digunakan getah kering yang diperoleh dengan penorehan buah tua yang belum masak nih buahnya. Kemudian karena ini narkotika, maka dia penyimpanannya di dalam wadah tertutup baik dan di dalam lemari yang terkunci. Kemudian keterangan, opium dianggap bermutu rendah ya. Dia bermutu rendah jika warnanya kehitaman ya. Nanti bisa kita lihat di pemberian. Nah, harusnya pemberiannya masanya padat, kemudian warnanya coklat, bau khas kuat, dan rasanya khas sangat pahit. Jadi opium itu rasanya sangat pahit ya. Warnanya kehitaman, harusnya tadi warnanya coklat. Kemudian rasanya manis, kurang pahit, dan agak memualkan. Jadi tadi rasanya harusnya sangat pahit ya. Kemudian konsistensi lunak seperti lemak, harusnya padat ya. Jika dipotong menghasilkan halus atau berisi benda asing, harusnya tidak boleh ada benda asing. Kemudian tidak memberi warna coklat tua pada ludah. Kebalikannya lah yang bagus, berarti dia memberikan warna coklat tua pada ludah. Kemudian tidak membentuk cairan kental dengan air, berarti harusnya dia membentuk cairan kental dengan air. Tidak meninggalkan bekas yang sama rata gelap setelah digoreskan pada kertas. Jadi harusnya berarti ketika kita goreskan di atas kertas, warnanya itu sama ya, tidak boleh ada yang lebih tipis. Papainum ya. Papaina dari karika papaya, dari pepaya ya, tumbuhan papaya. Kalau untuk daunnya ini untuk digunakan sebagai antipiretika. Nah, ini yang diambil adalah getahnya. Isinya adalah enzima proteolitik. Nah, litik itu artinya memecah.
Penggunaan membantu mencerna protein ya. Kemudian diberikan dalam bentuk serbuk, pil, tablet, eliksir. Eliksir ini adalah salah satu sediaan solutio ya, yang ada tambahan pelarutnya menggunakan etanol dan biasanya rasanya agak manis karena ditambahkan pemanis. Bagian yang digunakan getah buah, ada yang mentah atau hijau, dan getah daun. Cara panen, dibuat pengendapan getah segar. Jadi dari getah buah tadi diendapkan dengan etanol 95%. Ya, kemudian dilarutkan dalam air dan diendapkan kembali dengan menambahkan etanol 95% dan dikeringkan. Jadi dipanaskan, dikeringkannya bukan dijemur tapi diuapkan di atas water bath. Kemudian terakhir teraga kanta. Nama lain tragakan, Astragalus gummifer. Nah, keluarganya Papilionaceae, Leguminosae, atau apa tadi satunya? Fabaceae ya. Zat lendir yang pada hidrolisa menghasilkan arabinosa, metilpentosa, galaktosa, dan asam galturonat. Isinya lagi ada amilum, kalium, kalsium, magnesium, asam fosfat. Bagian yang tidak larut disebut dengan basorin. Sama seperti gom tadi, gunanya sama saja. Sediaan pulpis gumosus ya. Jadi bersama tragakan, PGA, dan SL, bukan SL, dengan sakarum album itu bisa dibuat atau bisa digunakan untuk membuat pulpis gumosus dengan jumlah sama banyak. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum.